Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah, yaitu ibadah secara online. Kita bersyukur ya kepada Tuhan karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan masih berlaku sampai pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita memulai acara ibadah kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami masih tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kalau sebentar lagi kami akan melakukan ibadah, kami mohon kiranya Engkau Allah yang berbicara kepada kami, Engkau Allah yang bekerja, berkarya di tengah-tengah kami, menyatakan isi hatimu melalui Roh-Mu yang kudus. Berikan pencerahan bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah ke nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita telah menginjak pada bulan yang ke-9 ya, dari sejak masa pandemi dari Maret 2020 sampai sekarang November 2020. 9 bulan sudah kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebentar merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dikatakan dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 ya. Cuman kita akan bahas sedikit ayat per ayat supaya nama Tuhan dimuliakan pada pagi hari ini. Kita akan membaca Matius pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara orang yang sakit. Beberapa minggu yang lalu kita telah berbicara bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang telah buta, ya, tidak punya kurnia mata. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan apa yang tidak mungkin bagi manusia, dan itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya terjadi satu kesembuhan yang luar biasa. Cara Tuhan menyembuhkan itu memang berbagai macam cara, dan cara Tuhan tidak bisa kita ambil satu ya untuk kita jadikan patokan. Tidak. Dengan orang yang penyakit mata kemarin yang tidak punya kurnia, Tuhan meludah ke tanah, lalu mengaduk-aduk tanah itu, lalu dioleskan di matanya, lalu Tuhan minta supaya dibasuhlah di kolam Siloam, lalu terjadilah kesembuhan. Namun pada pagi hari ini kita telah belajar, ternyata di situ ada seorang yang lumpuh kakinya, ya, yaitu orang yang tidak bisa berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak bisa berjalan adalah orang yang sangat menyusahkan orang lain. Orang yang tidak bisa berjalan, orang itu sangat susah sendiri, ya, untuk pergi ke tempat yang lain dia pasti susah payah membutuhkan orang lain. Ya, dikatakan di sana ketika Yesus melihat mereka, ketika Yesus melihat ada seorang yang telah lumpuh itu. Perhatikan ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat ada seorang lumpuh, yang ada beberapa orang yang telah membawanya, lalu dibawalah kepada Yesus, ya, yang ditempatkan di satu pembaringan, ya, diangkut 4 orang, lalu dibawalah ke tempat Yesus. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan baik-baik, bukan cuma iman yang sakit,
tapi 4 orang bersama 1 orang, 5 orang banyaknya. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ketika kita membawa seseorang kepada Tuhan, jika kita membawa tanpa disertai dengan iman kita, maka Tuhan melihat itu, maka tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan cuma iman seorang yang lumpuh, iman mereka, iman orang-orang yang membawa kepada Yesus. Ya, jadi kalau 4 orang yang membawa, 4 orang beriman, sampai 1 orang lagi yang sakit, 5 orang mereka semua beriman kepada Yesus, maka iman itu sangat menyukakan akan hati Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita datang kepada Tuhan disertai dengan iman, maka Tuhan yang melihat, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan itu akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Ya, lalu Yesus berkata kepada siapa? Yesus berkata kepada seorang yang kena penyakit lumpuh itu. Berkata demikian, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu ada hubungannya dengan dosa. Iman tidak ada hubungannya dengan kesembuhan. Ya, selalu dalam Alkitab selalu mengatakan kalau orang itu beriman kepada Yesus Kristus, maka dosanya akan diampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman dosanya diampuni. Perhatikan baik. Percayalah hai anakku, karena kamu orang yang beriman, percayalah kepadaku, maka dosamu diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu jauh lebih penting diampuni daripada cuma kesembuhan secara jasmani saja. Ya, oleh karena itu Tuhan selalu berkata, yang pertama-tama kali ketika orang datang kepada Tuhan dan dia berkata, adakah engkau membawa iman? Karena iman itu ada hubungannya dengan pengampunan. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, jika Tuhan berkenan, maka segala macam penyakit yang sukar sekalipun Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita membawa diri kita ketika kita datang kepada Tuhan. Adakah kita membawa dengan iman atau tidak? Tuhan Yesus Kristus mau supaya kita semua ketika kita datang kepada Tuhan atau kita membawa orang lain, ayo kita datang dengan iman kita. Karena iman itu sangat menentukan. Ya, iman kita diampuni atau tidak itu sangat menentukan. Kalau kita orang yang percaya kepada Kristus, kalau kita orang yang beriman mesti percaya kepada Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan memperoleh pengampunan. Haleluya. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan mana yang lebih penting, dosa diampuni atau terjadi kesembuhan? Seringkali penuntutan manusia, kalau kita datang kepada Tuhan mesti sembuh, kalau kita datang kepada Tuhan mesti sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, mana yang lebih penting? Kita mementingkan kesembuhan secara jasmani atau kita diampuni segala kesalahan kita? Siapa manusia yang tidak pernah bersalah di dalam setiap kehidupannya? Saya percaya setiap kita pun ada kesalahan-kesalahan. Ya, oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan iman, lalu kita mohon pengampunan daripada Tuhan.
Tetapi di sana dikatakan ada beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Orang ahli Taurat siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang-orang yang mengerti, tanda petik, mengerti banyak tentang firman Tuhan. Namun maaf, tidak bisa dilakukan. Mereka mengertinya secara pemikiran saja, ya. Mereka berkata, oh dia menghujat Allah dan lain sebagainya. Mana mungkin anak manusia bisa mengampuni? Mereka tidak tahu siapakah Yesus Kristus itu. Ya, karena tidak mengerti, lalu mereka mulai memikirkan hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan justru itu jahat di mata Tuhan. Kenapa jahat? Karena orang itu melihat, bukan melihat sampai ke dalam hatinya. Yesus Kristus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Itu jauh lebih penting daripada kesembuhan secara jasmani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ayo pada pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, ya, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, ya, semua orang khawatir. Semua orang nanti mesti berkata, oh aku nanti mesti mengalami ini, itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu khawatir. Ya, semua manusia itu mesti mengalami hal yang sama. Semua manusia ada sakit penyakit. Kalau imunitas kita mulai drop, kadangkala ada beberapa penyakit. Sekarang tahun 2020 ini wabah penyakit COVID-19 ini yang terus merambat, yaitu virusnya. Kalau kita sedikit mengalami batuk dan kita di swab, itu mesti ada virusnya. Nah, virus itu menakutkan. Banyak orang yang merasa takut, lalu semakin hari semakin imunitasnya menurun. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami itu, ya kita mengalami kena virus COVID-19, jangan Bapak Ibu takut, tapi tetap semangat, tetap kita tumbuhkan imunitas tubuh kita ini. Ya, karena tidak sedikit orang-orang yang mengalami kesembuhan yang luar biasa. Oleh karena apa? Imunitasnya ditambah dengan vitamin C dan lain sebagainya. Dan ternyata kesembuhan itu terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tetap percaya kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau tubuh kita disembuhkan saja, tidak ada pengampunan, maka tidak ada artinya. Tetapi jika tubuh kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan, dan tubuh kita disembuhkan, itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita semua nanti akan kembali kepada kehadiran Tuhan, kembali ke sorga. Tapi hanya orang-orang yang telah diampuni dosanya sajalah mereka akan masuk dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan mau menunjukkan kepada kita semua, pada para murid-muridnya, semua orang yang percaya, pengampunan daripada Tuhan itu jauh lebih penting dari kesembuhan. Tetapi luar biasa, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Ya, coba kita membaca ayat yang ke-6. Dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-6 berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan memang menyampaikan pengampunan dosa, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan secara jasmani, yaitu kesembuhan itu. Setelah Tuhan berkata, anakku, dosamu sudah diampuni oleh karena iman yang ada dalam dirimu, oleh karena percayamu kepadaku, maka dosamu sudah diampuni. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tuhan setiap kali melihat kita datang kepadanya, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti memberi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan saudara sekalian. Puji nama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang lebih penting daripada dosa yang diampuni.
Itulah sebabnya seorang yang lumpuh tadi, ketika dibawa 4 orang datang kepada Tuhan, dan Tuhan melihat iman mereka, dan Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Sekarang, hei anakku, angkatlah, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Dan ketika itu juga, seorang yang lumpuh itu dipulihkan oleh Tuhan. Seorang yang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biar pada pagi hari ini kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Ya, nah kita melihat tujuannya apa Tuhan memberikan kesembuhan itu. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Matius pasal 9 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tujuan mujizat, tujuan keajaiban, tujuan kesembuhan ilahi adalah supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Itulah sebabnya kita yang telah menerima kemuliaan daripada Tuhan, kita yang telah menerima kesehatan, kesembuhan yang sampai pada hari ini, biar kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan Tuhan. Ketika Tuhan melihat beberapa banyak orang yang sakit dibawa kepadanya, dan Tuhan memberikan pengajarannya supaya mereka semua memperoleh pengampunan dosa. Lalu Tuhan berkata, satu persatu orang yang sakit, apapun bentuk penyakitnya, orang yang kusta disembuhkan, orang yang buta dibuat melek, orang yang bisu dibuat berbicara, orang yang timpang lumpuh dibuat berjalan dan mulai bisa bergerak kembali. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam diri orang itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang mungkin ada yang berkata, aku mengidap penyakit corona dan lain sebagainya. Mungkin orang lain menjauhkan. Bapak Ibu jangan takut, Tuhan tidak pernah menjauhkan Bapak Ibu. Justru Tuhan berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, apapun bentuk penyakitmu, Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Yang penting adalah hati kita tetap gembira, hati kita tetap sukacita, karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita supaya imunitas tubuh kita semakin kita pupuk, semakin kita tunjang dengan berbagai macam makanan-makanan yang bergizi, berbagai macam vitamin-vitamin yang kita konsumsi, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kesembuhan ini pasti terjadi karena Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Saya percaya pengampunan dari sorga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sehingga kesembuhan ilahi itu pasti terjadi pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa buat Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, ya. Kemudian kita mengangkat tangan kita bersama-sama supaya kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang saat ini yang telah mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Biar mereka mendengar, dan mereka bukan cuma mendengar, mereka percaya kepada Tuhan, sehingga dosa-dosa mereka memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Apapun menjadi bentuk penyakitnya, mungkin virus corona yang sampai saat ini melanda di seluruh muka bumi, mungkin ada pada anak-anak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan itu pasti terjadi. Kesembuhan itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Apapun menjadi bentuk dan penyakitnya, kami percaya
Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan, supaya nama Tuhan dibesarkan. Itulah sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Akhirnya kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang keadaan mereka, kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi beserta dengan wakil dan para jajarannya tertinggi sampai yang paling bawah, supaya mereka semua diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan, untuk bisa memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, tidak lama lagi kami akan melakukan ibadah secara offline. Terpujilah namamu. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik pada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan bawa berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya menyertaimu sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita ketemu pada minggu yang akan datang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.